Shalom. Salam jumpa di Jimova Mirino Channel. Dalam video kali ini, saya akan membagi cerita tentang pelayanan kasih keluarga kami beberapa tahun lalu saat kami beribadah bersama warga kota Jayapura di Kampung Moso, wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dan Papua New Guinea. Sebelum kita membahasnya, silahkan tekan like, subscribe, dan notifikasi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, terlintas saya menemukan arsip dokumentasi keluarga yang tercecer cukup lama. Namun file ini ingin saya ceritakan kisahnya dalam video kali ini. Ketika memasuki akhir tahun 2020 silam, tepatnya di tanggal 12 Desember, kami sekeluarga diundang untuk menghadiri ibadah Natal bersama warga jemaat GKI di Kampung Moso, Klasis Muara Tami, Kota Jayapura. Ibadah tersebut berjalan dengan hikmat dan penuh persaudaraan yang berlangsung di alam terbuka tepat di pinggir Kali Moso, sekaligus dan juga terletak di lokasi wisata sumber air panas. Momen kekerabatan ini sangat terasa ketika ibadah bersama selesai dan tiba saatnya untuk masuk dalam acara jamuan kasih bersama. Warga setempat menyambut kami dengan antusias karena bagi mereka momen ini tidak terjadi pada setiap minggu atau bulan berjalan bahkan setiap tahun, sebab ibadah koinonia ini hanya terjadi di saat-saat tertentu saja. Kenangan terindah bagi kami saat itu adalah yang pertama, ibadah bersama warga jemaat GKI di Kampung Moso yang berlangsung bukan di dalam sebuah gedung tetapi berada di alam terbuka, di bawah pepohonan yang sejuk. Di sampingnya terdapat sungai yang sedang mengalir dengan suasana yang benar-benar kita merasakan alam ciptaan Tuhan yang sangat indah di atas tanah Papua. Kenangan kedua, setelah ibadah selesai dan masuk ke dalam acara ramah tamah, kami sempat berdiskusi dengan pelayan firman saat itu Ibu Pendeta Imelda Baransano. Beliau sementara bergumul dengan tantangan pelayanan yang dihadapinya dalam wilayah pelayanan jemaat di Kampung Moso, di mana anak usia sekolah rata-rata mereka tidak bisa bersekolah. Sehingga perjuangan Ibu Pendeta Imelda Baransano adalah mereka harus bisa belajar membaca dengan difasilitasi buku-buku bacaan yang ada, termasuk tenaga pengajar untuk mengajar anak-anak di kampung ini agar bisa membaca. Inilah cara Roh Kudus bekerja, dan bukan secara kebetulan kami diundang untuk beribadah kepada Tuhan bersama warga yang berada di wilayah perbatasan negara. Dalam diskusi itu, kami tidak menjanjikan sesuatu yang pasti, tetapi kami hanya berdoa kiranya Tuhan membuka jalan dan akan menunjuk orang-orang untuk menolong dan menjawab pergumulan dalam pelayanan ini. Akhirnya keluarga kami mendapat donatur yang bersedia memberikan buku-buku bacaan yang bagus dan menarik. Selanjutnya kami menyerahkan buku-buku bacaan tersebut agar bisa menarik minat baca bagi anak-anak di Kampung Moso. Buku-buku tersebut sesuai rencana akan kami serahkan di kantor pemerintahan Kampung Moso dan disaksikan oleh kepala kampung. Sayangnya, ketika kami tiba di Kampung Moso, ternyata Bapak Kepala Kampung juga sementara dalam perjalanan ke kota Jayapura. Hal itu tidak menghalangi tujuan kami bersama Ibu Pendeta Imelda Baransano. Sejenak kami diajak untuk melihat lokasi belajar anak-anak di Kampung Moso yang sudah ada, namun sepi akibat tidak adanya sarana buku-buku bacaan dan tenaga pengajar. Hari semakin siang menjelang sore hari, maka kami langsung menyerahkan buku-buku bacaan tersebut kepada Ibu Pendeta Imelda Baransano dengan mengambil latar lokasi di depan kantor pemerintahan Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, sebagai dokumentasi pelayanan kami. Hanya berselang 10 hari setelah kami menyerahkan buku-buku bacaan di akhir tahun, Ibu Pendeta telah mempersiapkan calon-calon
tenaga pengajar untuk dibimbing menjadi tenaga pengajar anak-anak di Kampung Moso. Semua ini sudah ada dalam rancangan Tuhan bagi kami sekeluarga. Setelah tahap demi tahap sudah kami jalani dengan pertolongan Roh Kudus. Sejak kami mencari donatur, menyerahkan buku, selanjutnya memberi pelatihan khusus bagi calon tenaga pengajar. Talenta mengajar itu sudah ada dalam keluarga kami. Untuk memberi pelatihan dan trik bagi calon pengajar, kami sendirilah yang menangani. Sebagai wujud pelayanan keluarga kami. Sebagai guru ASN di SMA Negeri 5 Jayapura, Ibu Jill telah memiliki pengalaman mengajar baik di dalam maupun luar negeri. Dia seorang IELTS trainer dalam program ELTA Papua dan Papua Barat di IAEF Bali. Dan Jayapura juga alumnus beasiswa Australia Awards dan Fulbright Amerika Serikat pada tahun 2013. Talenta mengajar yang Tuhan sudah berikan bagi kami, maka kami gunakan untuk mengajar. Mengingat para calon pengajar nanti di Kampung Moso ternyata memiliki tantangan tersendiri sebab warga masyarakat di wilayah perbatasan negara RI dan PNG menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Pidgin. Kami bertolak dari Angkasa Pura menuju gereja Lahai Roy Holtekam Klasis Muara Tami, sebab lokasi tersebut merupakan titik tengah untuk pertemuan dan pelatihan, sehingga waktu ini benar-benar dapat dimanfaatkan bagi calon-calon tenaga pengajar. Setiba di gereja GKI Lahai Roy Holtekam, jemaat telah menyiapkan ruang ibadah sebagai tempat pembekalan materi untuk calon-calon tenaga pengajar tersebut. Pelatihan ini walaupun sangat singkat, hanya sehari. Namun, tenaga pengajar yang rata-rata di usia muda, mereka sangat antusias menyambutnya. Bahkan merasakan pertama kali mereka mendapat pelatihan seperti ini. Haleluya, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sejak momen itu, dan telah sekian lama, ketika kami mendengar nama Kampung Moso di wilayah perbatasan negara RI PNG, maka tentu akan terlintas kenangan pelayanan bagi kami sekeluarga di sana. Kiranya video ini menjadi inspirasi dan menjadi berkat kita semua. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.